Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat ilmu, dan nikmat kita bisa berukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan kenikmatan ini dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat ini dalam bentuk ketaatan dan amal saleh yang senantiasa bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Tentunya harapan besar kita kepada Allah adalah Allah menerima segala bentuk ibadah kita, doa kita, zikir kita, dan seluruh ketaatan dan amal saleh zahiran wa batinan. Allah jadikan amal yang makbul di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ketujuh tentang anjuran kita untuk masuk kepada Islam secara totalitas dan meninggalkan agama selainnya. Pada pagi kemarin kita telah membawakan sebuah hadis yang dinukil oleh al-muallif di dalam kitab ini tentang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa-apa yang akan terjadi di umat ini. Sikap yang meniru kaum Yahudi dan Nasrani berlebih-lebihan sampai Nabi SAW menyebutkan hadwan na'li bin na'al, ya, sejajar sendal dengan sendal. Ada sejajarnya antara seperti sendal dengan sendal. Kalau disusun sendal kita kiri dan kanan, ya, sejajar sama rata. Itulah gambaran sikap kaum muslimin yang mengikuti kaum Yahudi. Sampai ada di antara mereka dari kaum Yahudi mendatangi ibu kandungnya sendiri, maka itu pun terjadi di umat ini. Dan andai pun orang-orang Yahudi itu masuk kepada lubang biawak, maka sungguh umat ini akan mengikutinya. Sampai seperti itu taklid, ya, bentuk semangat umat ini meniru mereka, kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di mana mereka terpecah menjadi 72 golongan dan umat ini menjadi 73 golongan. Ini adalah sebuah peringatan dari Nabi SAW untuk kita, untuk umat ini, dan agar kita bisa menjaga diri, jangan sampai kita berpecah belah, dan jangan sampai
kita menjadi orang-orang yang memisahkan diri dari ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ketika terjadi perpecahan umat dan ketika terjadi perselisihan, maka Nabi SAW memberikan sebuah solusi, memberikan kepada kita sebuah panduan agar kita selamat dari perpecahan itu. Karena ancamannya Nabi mengatakan kulluha finnar illa millah wahidah. Semuanya dalam neraka dari 73 itu kecuali satu. Sehingga yang satu ini harus kita cari. Apa ciri-cirinya? Bagaimana amalan mereka? Sehingga para sahabat mengatakan wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, inilah yang akan kita bahas bagi ini halaman 74. Ya, kelanjutan dari pembahasan hadis yang kemarin. Ya, silakan dibuka dan dilihat di monitor. Halaman 74, sahibul matan mengatakan falyata'ammalul mu'min. Hendaklah seorang mukmin memperhatikan. At-ta'ammul, kita memperhatikan, melihat, menghayati dengan saksama. Apa yang harus kita perhatikan? Allazi yarju liqa Allah. Orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dengan keyakinan yang benar, di atas akidah yang benar. Perhatikan. Pembahasan ini akan terasa penting ikhwafillah. Apalagi di zaman yang semua berita mudah untuk diakses. Kemajuan teknologi membuat kita mudah untuk mendapatkan informasi. Tulisan-tulisan, kemudian kajian-kajian, ya, baik itu di Facebooknya, ataupun di YouTube-nya, di Twitter-nya, ataupun di TikTok misalnya. Semua itu media yang membuat kita bisa mengakses seluruh informasi dengan mudah. Dan masing-masing bisa melihatnya. Apalagi bisa memperhatikan itu. Maka kalau kita tidak memperhatikan ilmu yang benar, ya, tidak memperhatikan akidah yang benar, kita akan meninggal dalam keadaan merugi. Kita mempelajari ilmu agama Allah untuk kita amalkan, dan bahkan kita mempelajari sesuatu yang menyimpang agar kita terhindar darinya. Orang-orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dengan akidah yang sahih, dengan agama yang benar dan ibadah yang sesuai dengan tuntunan, maka sahibul matan mengatakan falyata'ammalul mu'min alladhi yarju liqa Allah. Orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah hendaklah memperhatikan kalam as-sadiqil masduq, perkataan seorang an-nabi yang jujur dan dipercaya. Fi hadzal maqam, di dalam pembahasan ini secara khusus, di dalam apa yang sedang kita bicarakan ini, khususan ya, qaulahu ta'ala ma ana alaihi wa ashabi. Apa artinya? Yang menjadi solusi dari seluruh pertikaian dan perpecahan umat ini, masing-masing dengan kelompoknya, masing-masing dengan kelompoknya. Dan siapa yang berintima kepada kelompoknya, maka dia akan ta'assub dengan apa yang dipahami oleh kelompoknya. Kita mengambil akidah kita dari siapa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mengambil akidah kita dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Dan mengambil akidah kita dan amaliyah kita dari apa yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang mesti kita tiru. Itu yang mesti kita pelajari bersama. Nabi jelas mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya kerjakan dan apa yang dikerjakan oleh sahabatnya. Apa yang berada, yang
manhaj yang dilakukan, yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan dijalani dan diikuti oleh para sahabatnya. Inilah jalan keselamatan itu, ikhwah. Bukan membangun akidah kita yang kita yakini untuk bertemu dengan Allah diambil dari perkataan-perkataan manusia selain Rasulullah atau dari kaidah-kaidah akal. Bukan, kita mengambil akidah kita dari firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pahami keduanya itu sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Ini yang harus kita lakukan. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan wa innamat khalaf wa innamat tayyibu minal khalaf. Yang baik dari khalaf, dari generasi belakang ini siapa? Alladzina iktafa athar salaf. Yang mengikuti, ya, mencukupkan dirinya dari manhaj para as-salaf. Itu dia. Itu yang harus kita lakukan. Tidak kita melihat kepada selain apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Dan sebagian para ulama mengatakan fakaifa yuramul wusul ila ilmil usul bighairi ma jaa bihi Rasul. Bagaimana kita sampai kepada sebuah akidah yang sahihah dengan pondasi keimanan yang kokoh tanpa membawa dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tak mungkin. Kita mengambil akidah kita dari mana? Mengambil ibadah kita dari siapa? As-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan hadis Nabi, dan mereka mengamalkan syariat ini dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Perlu kita bertanyakan, dari mana Anda ambil akidah Anda? Dari mana? Kita mencukupkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para as-salafus salih. Tidak mengambil akidah dari perkataan-perkataan perorangan selain para sahabat dan tabi'in, dan bukan juga diambil dari kaidah-kaidah akal, kaidah-kaidah ilmu kalam. Bukan, kita mengambil akidah kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jelas mengatakan pada perkataannya, ma ana alaihi wa ashabi. Ini manhaj kita, manhaj kita. Inilah manhaj kita. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, liyata'amal muslimun nasih li nafsih. Enggaklah, kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah seorang muslim yang menasihati untuk dirinya kalam as-sadiqil masduq, perkataan seorang nabi yang dipercayai, wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seorang rasul, fa huwa shadiq fima akhbara bih, benar apa yang disampaikan olehnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi taklah bicara dengan hawa nafsunya, melainkan dia bicara dengan wahyu yang telah diberikan kepadanya. Ini dia yang menjadi sumber agama kita, sumber manhaj kita. Akhi fillah, jauhkan sesuatu yang membuat kita bingung. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan sangat mudah. Dan pemahaman para as-salaf tentang Al-Quran dan Sunnah sangat mudah. Jauhkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia, yang sumbernya akal. Jauhkan berakidah dari kaidah-kaidah yang sumbernya akal manusia. Yang itu sangat jauh dari kebenaran. Jauhkan itu semua. Ambillah apa yang disampaikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-masduq ay al-musaddaq min Allah, memang dari Allah.
Fallahu alladhi akhbarahu bidzalik. Allah yang mengatakan demikian. Fa huwa as-sadiq wa huwa masduq. Sadiqun fima akhbara bihi, jujur dan benar apa yang disampaikan. Wa masduq fima ukhbira bihi min kibalillahi alaihi salatu wassalam. Dan benar apa yang telah diberitakan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwa fillah rahimakumullah. Wa li ta'ammal al-muslim al-labib, adalah seorang muslim yang cerdas, al-aqil, hadzal amr, dalam perkara ini. Perhatikan baik-baik. Tanyakan kepada diri kita, dari mana sumber agama saya? Dan dari mana sumber agama Anda? Dari mana akidah Anda ambil? Dan dari mana ya akidah ana ambil? Tanyakan itu. Jalan keselamatan Nabi tak sampaikan, ma ana alaihi wa sahabi. Dalam seluruh bab akidah dalam kehidupan kita, dalam seluruh bab akidah, ambil dari Nabi dan para sahabatnya. Sudah. Bukan dari kaidah-kaidah ilmu kalam. Kita akan lebih mudah memahami agama ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, wa annahu la budda an yahduth wa la najata minhu illa bima kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Tidak ada jalan keselamatan itu kecuali melalui apa yang dilakukan oleh Nabi dan dikerjakan oleh Nabi dan dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Jelas perkataan Nabi bukan? Jelas sekali. Tapi terkadang kita dalam bab-bab akidah masih tunduk kepada perkataan manusia, kaidah-kaidah ya, akal manusia. Tidak datang dalam mentakzim nusus syar'iyah. Tidak kita datang mentakzim nas-nas syar'i. Terkadang kita tidak bersandar kepada al-ahadis as-sahihah dalam mengambil akidah kita. Dan kalaupun dia misalnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya tidak benar. Maka ketika kita memahami sumber agama ini ada 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Ijma'. Dan yang keempat qiyas. Walaupun qiyas fi khilaf, lakin kita katakan 4 sumber ini. Ketika kita bicara 4 sumber ini ikhwafillah, maka mestilah setiap ayat, setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami maka mesti meliputi 3 hal ini agar kita selamat. Yang pertama adalah mentakzim, memagungkan, memuliakan nas-nas syar'i dalam agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Kita agungkan, kita letakkan di atas segala-galanya. Akal tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang harus tunduk kepada akal. Yang kedua, al-i'timad. Dalam hadis sahih, kita bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Khusus dalam babul akidah, kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Kita amalkan. Kita berpegang kepadanya. Kita jadikan pondasi agama kita hadis-hadis sahih. Baik itu amaliyah kita dan keyakinan kita. Karena itu diajarkan oleh para ulama kita. Dengan cara at-tasabbut ala sunnatin nabawiyah. Kita betul-betul mengamalkan itu berdasarkan setelah kita memastikan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah memahami nas-nas itu dengan benar. Jadi bukan memahami dengan pemahaman yang salah. Kalau ingin benar pemahaman kita, pemahaman siapa yang kita ambil? Pemahaman siapa? Pemahaman para as-salaf, as-sahaba. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan
Barang siapa yang ingin at-ta'assi, ikutilah mereka para as-salaf, sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Karena hati mereka lebih baik, ilmu mereka lebih dalam, semangat mereka mengamalkan lebih tinggi. Generasi awal adalah generasi yang telah mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Maka ambil akidah kita dari mereka, jadikan amalan kita seperti amalan mereka. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, tidak ada jalan keselamatan melainkan jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Amma anna kullan yadda'i annahu ala makana alaihi Rasul, ya, wa ashabu. Adapun setiap orang bisa yang mengaku-ngaku bahwa dia di atas jalan Nabi dan jalan sahabat, wa huwa jahilun bima kana alaihi Rasul wa ashabu. Sementara dia jahil, tidak faham dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya. Juga mungkin dia akan mengaku, au yadri walakinau ta'ammad al-khata', atau mungkin ada orang yang tahu tapi menyengaja untuk salah, melakukan kesalahan. Fahadha la yasihu abadan wa la yajuz. Ini tidak benar dan tidak dibolehkan. Apa solusi kita belajar? Akidah yang benar. Kita belajar di atas manhaj yang benar. Karena kalau kita tidak memiliki akidah yang benar dan manhaj yang benar, kita akan terombang-ambing oleh arus yang deras, oleh fitnah syubhat dan syahwat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita belajar akidah dan kita harus mengenali sunnah. Karena awalnya bid'ah itu adalah sejengkal, terus akan berkembang sehasta, dan terus akan berkembang bermil-mil, dan bahkan dengan jarak dan dengan kondisi yang sangat mudah menyebar. Apa yang bisa membentengi diri kita dari perkara bid'ah ini melainkan ilmu yang benar, yang diambil dari sumber Al-Quran dan Sunnah dan dipahami dengan pemahaman para as-salaf. Tak ada yang lain. Maka itu ikhwah fillah, fala budda an nata'allama wa na'rifa maka kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabu. Tidak ada jalan kecuali kita harus belajar. Antum boleh belajar matematika, boleh belajar fisika, boleh belajar kimia, apa saja. Bahkan kita untuk kehidupan dunia ini kita sangat selektif, ya kan? Sakit kita, maka kita cari dokter yang ahli. Tidak sembarangan kita mencari dokter, karena kita ingin kita sehat, kita baik-baik saja. Jangan salah cari dokter, sehingga nanti salah yang tidak di bidangnya, diberi resep yang salah dan akibatnya fatal untuk kita. Ini untuk menuju dan berjumpa dengan Allah. Jangan salah mencari guru. Karena ilmu ini adalah agama, kata Imam Malik. Maka lihatlah dari mana kalian ambil agama kalian. Jelas ya? Maka mari kita semangat belajar akidah, belajar manhaj yang sahih, yang memang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk berdalil, untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dalam agama kita yang mulia. Sekali lagi saya katakan, mungkin dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pentadlilan, mengambilkan makna dari dalil itu yang terkadang yang salah. Makanya syarat yang ketiga apa tadi? Kita harus benar di dalam memahami dalil-dalil tersebut. Jangan sampai salah. Hatta natamassaka bihi wa la naltafit ila siwa. Sampai kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, ya, dan apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, wa la naltafit ila siwa, dan tidak kita menoleh kepada yang lainnya. Tertujulah
fokus kita kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasul dan dipahami oleh as-salafus salih. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Jelas ya? Kalau ingin selamat, maka peganglah apa yang dikatakan oleh ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Pegang baik-baik itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selamat dan semangat di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak sahabat kita, generasi-generasi ini, ajak keluarga-keluarga kita untuk berpegang teguh kepada ini, kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat ini, kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayda naqiyah, kepada agama yang putih bersih, bukan agama yang campur aduk dengan perkara bid'ah, bukan dengan dicampur aduk dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama yang mulia ini. Tapi lakukanlah amalan-amalan dalam Islam ya, dengan didasari dalil-dalil yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya dan dipahami oleh para as-salafil ummah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.